begitu. Sikat. Iya, muka-mukaan kan begitu. Wah, fa'il lam yastati, nggak bisa, nggak berani, ya kan? Udah serem-serem orangnya, ngomel. Kan begitu, Pak. Mulut, Pak bilisan di ngomel, bukan nggak? Kalau nggak, gerbek rame-rame nih. Wah, gitu ngomelnya ada. Nah itu orang hebat itu begitu. Tapi ngomel juga nggak berani. Ini setan itu di pojok sana. Kan minimal itu lah, ya kan? Minimal itu di sini. Itu aja termasuk proaktif. Karena dia menyenangi sesuatu dan membenci sesuatu bukan untuk kepentingannya, tapi kepentingan Allah Subhanahu. Ya, lah tidak mencintai seseorang dan tidak membenci seseorang atau sesuatu kepada seseorang kepada sesuatu kecuali karena itu proaktif. Nah, jalan menuju ini nih supaya jadi ini. Ini semua rangkumannya. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata ada beberapa hidayah, al-huda, hidayah kepada manusia. Hidayah itu jalan, jalan untuk sampai kepada sesuatu. Nah, manusia ini diberi oleh Allah apa? Untuk sampai di sini kan gini. Apa? Diberi oleh Allah apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan tashkurun. Allah ciptakan kita potensi. Jadi untuk mencapai sini harus digali potensinya, biar bisa menjadi orang ini karena potensinya. Manusia potensinya apa? Kan? Potensinya harus digali untuk bisa sampai kepada. Nah, potensi manusia itu luar biasa. Luar biasa. Potensi kita ini luar biasa. Ya? Nah, cuma untuk menggali potensi ini, ya, itu tadi energi, potensi. Materinya ini doang ya. Tahun lalu ini, tahun sekarang ini. Kenapa kok ini terus yang disampaikan? Orang sudah sampai materi aja masih gini-gini aja. Kira-kira ini ada nasi, ada rendang, enak gak? Nasi rendang, sate ayam, enak, sate kambing, terus apa lagi? Ada acarnya. Kalau Abah senang kambing dah sop kambing. Sindiran juga. Sindiran juga panitia. Ini panitia apa ini? Oh ini bikin ngantuk rupanya ya. Oh yaudah, mentol lele lah. Ini namanya bikin ngantuk. Ada yang semangat dikit dong. Panitianya siapa sih? Banyak gorengannya Pak. Tiga panitia coba. Aku kan dari Arab. Coba gorengan bahasa Arabnya apa? Ini kuliah di Mesir nih. Coba Mbak tanya, ya kan? Gorengan bahasa Arabnya apa? Kalau gampangannya gorengian gitu kan. To'amu miskin. Kan bahasa Arab itu, emang bahasa apa? To'amu miskin emang bahasa Sunda, bahasa Arab itu. To'amu miskin, itu bahasa Arab. Nah, kembali ke sini. Imam Syafi'i rahimahullah berbicara beliau, ada beberapa hidayah. Hidayah itu jalan kepada kesuksesan. Yang pertama kita dikasih indera, yang kedua kita dikasih insting, naluri, gharizah, yang ketiga kita dikasih akal, pikiran, ilmu, yang keempat kita dikasih di tahun 60-an sampai 70 atau menjelang 80 itu ada pertanyaan dari profesor pintar orang
Timur Tengah. Ya. Mereka berkata, limadza ta'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam itu mundur dan orang-orang di luar Islam maju? Ya. Kenapa mahasiswa STPTDI melempem? Kok mahasiswa lain pada semangat sampai bakar baju alma mater? Korban WA. Ya. Artinya begini. Silakan Pak Di, sini Pak Di. Pak Di sini Pak Di. Jangan bilang orang tua sini ya. Ada tung dari tadi Pak Lurah ya, Pak Lurah ini. Ya. Jadi Imam Syafi'i beliau berbicara bahwa kita ini punya potensi besar, sudah besar sekali potensinya. Kalau sudah Islam ada di diri kita, itu udah kurang apa coba? Apa? Nikmat yang paling besar, potensi yang paling berkualitas dan multi macam-macam itu hanya Islam, agama Islam. Itu sudah ada di kita. Tapi masih ada pertanyaan, kenapa tuh si oligarki yang setan, kenapa setan? Kafir mereka kan? Bukan kafir, kafir. Kafir itu kafir murakkab. Jadi kafir ya, saking susahnya ngomong F, kafir loh, begitu. Ya kan? Itu, tapi kenapa dia berkuasa sementara mayoritas umat Islam? Jadi hidayah ini, potensi ini besar, banyak sekali potensi yang sudah Allah berikan, besar dan luar biasa besarnya. Tetapi menggalinya, ada apa ini? Ada apa? Ya. Tak kala Imam Syafi'i ditanya, kan? Lalu bagaimana mempotensikan hidayah itu? Mempotensikan hidayah, kan? Menggali potensi diri yang macam-macam itu, gimana caranya? Imam Syafi'i itu lama, gak bisa jawab langsung, berpikir sampai sepekan. Jawabannya nanti. Jawabannya. Apa kata beliau setelah sepekan ditanya? Apa? Yang pertama, coba perhatikan. Yang pertama Imam Syafi'i apa? Alaika bil iradah. Alaika bil iradah. Apa artinya? Kamu harus punya kemauan. Ya, kalau itu mah iya, Pak Kiai. Harus punya kemauan, iya semua orang. Ya memang tidak ada jawabannya. Jawabannya apa? Jadi, ibda binafsik benar. Mulai dari diri Anda. Alaika bil iradah. Harus ada kemauan. Mulai. Nah, itu juga bingung. Ditanya lagi terus menggali kemauan ini supaya tumbuh kemauan ini. Gimana? Masya Allah. Kalau Anda, Masya Allah. Makanya harapkan sifat Rahman dan Rahimnya. Harapkan sifat dan Rahimnya. Kalau sudah ada kemauan baik, pasti Allah akan tolong. Tanamkan kemauan baik, tanamkan kemauan baik. Saya mau baik, saya mau baik. Nanti Allah yang atur gerak Anda, Allah yang atur semangat Anda. Allah yang akan atur. Tapi tanamkan itu. Alaika bil iradah. Ini yang pertama. Yang berikutnya itu teori implementasinya. Ya karena sudah ada yang pertama, yang berikutnya kan. Yang berikutnya ar-rusdu atau taufik dan seterusnya. Itu menempuh jalan, ya kan? Mencari keselarasan, ya kan?
dan sebagainya. Itu kemudian, tapi menanamkan kemauan ini gimana letaknya posisinya. Tempat kita ini ya sedikit-sedikit sedang diperbaiki, fasilitas sedang ditingkatkan, nanti tinggal masjidnya ini itu tinggal ya. Ruang pertemuan insya Allah lagi mulai digarap ya. Jadi nanti tidak di masjid dulu seperti ini. Kemudian juga ya kita tidak boleh berhenti. Tidak ada waktu untuk berhenti walaupun sejenak. Siapa yang berhenti dan walau sejenak pasti terkias. Itu moto PTDB dulu. Coba ditulis lagi di kartu mahasiswa. Coba di itu, kan? Itu dari kata-kata Iqbal, kan? Gitu. Kenapa demikian? Artinya tidak boleh. Jalan tol aja begitu. Dan ini realita hidup. Realita hidup itu seperti di jalan tol. Itu jalan tol sini. Kalau Anda lihat lem, lem, kan? Ya, jalur penerbangan itu tidak ada hak kata berhenti. Kapan mau bisa berhenti? Berhenti jatuh dan mati. Jatuh dan mati. Matinya harus ngomong gitu. Ya. Coba di jalan tol ada minimal 60 km. Makanya kunci kalau bisa gitu itu di tol ya. Bisa Pak. Masih di atas 60. Oh bisa. Oh masih di atas 60. Alhamdulillah. Bisa nambah. Ya kenapa maksudnya? Orang yang mantan maksudnya. Udah terpendam terlalu dalam itu sebelahnya dia. Ya, jangan gitu minimal 60 km. Kalau di bawah 60 km apa? Langsung tuh disalip, kan? Gitu. Kalau mogok, didorong sampai dorong. Kalau mogok di jalan tol, diderek, artinya keluar. Kamu tidak layak beraktivitas di sini. Kompetitif. Itu realita kehidupan dan nanti sekarang itu sudah begitu. Sekarang itu warung banyak ngeluh, toko-toko banyak. Ini gara-gara online. Masa orang beli supermie online? Supermie rasa apa itu online? Aduh, ampun lah. Dan itu bukan di kota saja, di kampung, kan? Beli ini kan banyak tuh, beli apa tuh? Ya. Cuma berapa 15.000 ini pendengar apa tuh? Kan? Online. Apa? Ya itu masih penting. Nah, ada yang sepele sekali. Online. Itu warung sampai online, teriak tuh orang. Orang warung teriak sama tetangga itu yang suka datang pengirim itu. Online. Saking apa? Masa urusan di sini juga ada online, di sini juga ada cuma berapa meter online baru. Tapi itu realita tidak bisa ditolak. Itu kompetitif. Nah, dan ini semua permasalahan. Jadi ke depan, masya Allah, coba dengan majunya teknologi, potensi Anda bekerja itu semakin hilang. Ya. Sekarang kuliah saja mau pakai itu. Tapi begini jangan ikut-ikutan ya. Hilang barokahnya. Jadi harus tatap muka. Ya, tatap muka. Jadi kesimpulannya pesan kepada Anda semua apa? Pesannya apa? Tanamkan kemauan ya dengan semangat. Tanamkan kemauan. Saya harus jadi orang hebat. Saya harus pintar. Saya harus rajin. Saya harus apa? Nanti Allah bantu. Tapi tanamkan kemauan yang positif. Tanamkan. Jangan saya mau ngelem. Apa baru tahu kemarin ada bahasa ngelem. Udah tahu belum Pak Bayu? Tinggalan jatuh. Itu namanya lem eyeball. Itu tahun berapa ada?
Itu sekarang buat begitu sama anak-anak. Saya kemarin bilang ini kegagalan dakwah kita. Tapi ada Ustaz yang bilang, gak bisa. Jangan nyolong-nyolong kita. Katanya, loh, ya itu gak terurus coba. Masa kita menyalahin siapa? Orang tua. Orang tua juga karena dakwah kita ke Ustaz-Ustaz. Abu Jahal itu didakwahi terus menerus sama Nabi. Memang Ustaz pintar-pintar. Abah bilang iya ya. Ya juga ya. Abu Jahal itu didakwahi terus sama Nabi, tapi gak beriman. Apa pesannya tadi? Coba tanamkan kemauan, tulis di situ. Kuliah perdana pada tanggal sekian yang disampaikan oleh Ustadz ini, ya kan, kesimpulannya tanamkan kemauan positif dengan semangat. Insya Allah sukses. Judulnya itu aja di buku. Demikian kurang lebih yang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, pelantikan Senat Mahasiswa periode 2022-2023. Senat Mahasiswa STAI PTDI periode 2021-2022 diharapkan untuk maju ke depan. Kami hormati dan muliakan Ketua STAI PTDI Ibu Syifa Awalia SPDI SE SC MM, didampingi oleh Buket Bidang Kemahasiswaan Bapak Nur Arifudin SIP M.Sos, berkenan untuk melantik pengurus Senat Mahasiswa STAI PTDI periode 2022-2023. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Pembacaan ikrar yang dibacakan oleh Ketua Senat dan diikuti oleh seluruh pengurus Senat Mahasiswa periode 2022-2023. Diikuti oleh teman. Satu, dengan sepenuh hati melaksanakan amanah Ketua STAI PTDI sebagai pengurus Senat Mahasiswa dan siap menjalankan sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dua, menjaga nama baik Islam dan kampus STAI PTDI dimanapun berada. Tiga, memaksimalkan diri dan organisasi untuk dapat berprestasi baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Empat, bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam organisasi Senat Mahasiswa kami lakukan dalam rangka
Acara selanjutnya adalah amanat Ketua STI PTDII kepada pengurus Senat Mahasiswa periode 2022-2023. Sebanyak 4 poin. Saya harap ikrar tadi masuk ke dalam sanubari untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah amanah. Ya. Dan langkah setelah ini adalah menyusun agenda kerja selama 1 tahun ke depan, di mana untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan-kegiatan yang nanti disusun dalam agenda kerja 1 tahun ke depan harus memaksimalkan kegiatan yang bersifat praktis, ya, dan juga teknis, bukan lagi yang bersifat naratif atau cuma sekedar seminar-seminar belaka atau hanya pemberian informasi terkait suatu kegiatan, tapi harus lebih kepada teknis dan juga praktis, sehingga Senat memfasilitasi seluruh mahasiswa dengan sesuatu yang baru yang bisa mereka gunakan, yang mereka bisa amalkan nanti di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang naratif, karena kalau kegiatan naratif itu berarti tidak mampu diimplementasikan secara praktis. Apa contohnya? Contohnya ya seperti misalnya UKM-UKM yang sifatnya bisa digunakan ketika terjun ke tengah-tengah masyarakat. Ada contohnya UKM multimedia, ya kan, yang memang sudah ditetapkan oleh kampus. Nah, itu bisa diikuti oleh semua mahasiswa lintas program studi. Atau nanti seluruh mahasiswa yang laki-laki itu harus belajar bagaimana teknis memperbaiki kipas angin, ya, memperbaiki alat-alat rumah tangga. Nah, jadi lebih kepada kegiatan-kegiatan praktis. Jangan sampai yang laki-laki, ya, yang nantinya jadi kepala rumah tangga nggak bisa ngapa-ngapain, betulin listrik nggak bisa, ya, betulin ini nggak bisa, maku nggak bisa. Nah, ini adalah sebuah masalah besar, ya, buat mahasiswa nantinya ketika benar-benar sudah menjalani kehidupan yang real di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi nanti agenda kerjanya harus yang bersifat kegiatan-kegiatan tersebut yang teknis dan juga praktis. Bisa dipahami ya? Oke, selamat menempuh amanah baru sebagai pengurus Senat 2022-2023. Kerjakan secara maksimal komitmen, ya, dan juga tingkatkan komunikasi aktif antar pengurus, ya. Kemudian juga tingkatkan komunikasi konsultatif kepada pimpinan, yakni kepada ketua STPDI dan juga kepada UKED bidang kemahasiswaan. Oke, baik, itu saja pesan dan amanat saya sebagai ketua STPDI. Mudah-mudahan kalian semua bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan amanahnya, semoga Senat periode ini menjadi Senat yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk acara selanjutnya, doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Wahyu Rusdan. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca doa dengan harapan semoga acara kita dapat keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan dalam kuliah perdana tadi jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Wa'afi
وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فأكرم لنا بفضلك ورضاك يا الله ورضاك يا الله ورضاك يا الله اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل شر الضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara kuliah perdana diperhatikan saat mahasiswa periode 2022-2023 pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk acara berikutnya, kami serahkan kepada panitia. Akhir kalam, salam.